Di dunia yang dipenuhi dewa, monster, alien, dan manusia super dengan kekuatan yang melampaui logika manusia, ada satu sosok yang berdiri dengan cara yang hampir terasa kuno. Ia tidak memecahkan langit dengan palu, tidak menghancurkan kota dengan amarah, dan tidak menyelamatkan dunia dengan teknologi modern. Steve Rogers berdiri tegak bukan karena kekuatan, melainkan karena keteguhan prinsip. Steve Rogers bukan Avenger terkuat, ia bukan Thor dengan darah dewa, bukan Hulk dengan daya hancur yang tidak terbatas, bukan Doctor Strange dengan penguasaan realitas. Bahkan jika bicara kecepatan, kecerdasan, atau keunggulan taktis, selalu ada yang lebih hebat darinya. Namun ada satu paradoks yang terus berulang. Setiap kali dunia berada di ambang kehancuran, saat ketakutan, kekacauan, dan perpecahan menguasai segalanya, semua mata justru tertuju pada satu orang yang paling biasa, Steve Rogers. Bukan karena ia selalu punya jawaban, bukan karena ia yang paling kuat, tetapi karena ia adalah satu-satunya yang tidak goyah. Steve Rogers lahir di Brooklyn, New York, pada masa ketika dunia sedang menuju perang besar. Ia tumbuh sebagai anak kurus, sering sakit, dan nyaris tidak pernah menang dalam perkelahian fisik. Tubuhnya rapuh, paru-parunya lemah, dan setiap aspek medis menyatakan bahwa ia tidak cocok untuk menjadi tentara. Berkali-kali ia ditolak oleh militer, bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena tubuhnya dianggap tidak berguna bagi mesin perang. Namun disinilah letak ironi terbesar. Dunia melihat Steve Rogers bukan sebagai orang yang lemah, sementara justru di sanalah tersimpan kekuatan yang paling berbahaya sekaligus paling langka, kekuatan moral. Steve bukan tipe orang yang ingin bertarung karena kebencian. Ia tidak digerakkan oleh dendam atau ambisi. Ketika ditanya mengapa ia bergabung dalam perang, jawabannya sederhana dan hampir polos. Ia tidak tahan melihat orang lain ditindas. Ia tidak suka perundungan. Ia tidak bisa tinggal diam ketika yang kuat menginjak yang lemah. Itulah kompas moral Steve Rogers. Dan kompas itu sudah ada jauh sebelum ada serum, perisai, atau kostum merah biru. Kapten Amerika pada titik ini berhenti menjadi sekedar karakter superhero. Ia menjelma menjadi pertanyaan filosofis yang hidup. Pertanyaan yang terasa tidak nyaman, terutama bagi dunia modern yang terbiasa dengan kompromi. Apakah menjadi orang baik masih relevan di dunia yang kejam? Apakah mengikuti aturan selalu berarti melakukan hal yang benar? Dan ketika hukum, negara, atau sistem menuntut kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, apakah kita harus patuh atau berani menolak? Steve Rogers tidak pernah mengklaim dirinya sempurna. Ia juga tidak kebal dari kesalahan. Tetapi ia memiliki satu prinsip yang nyaris tidak tergoyahkan. Kekuatan harus tunduk pada moralitas, bukan sebaliknya. Tanpa prinsip, kekuatan hanyalah alat penindasan yang menunggu waktu untuk disalahgunakan. Dan inilah alasan mengapa Kapten Amerika bukan sekedar simbol patriotisme. Ia bukan lambang bendera, bukan alat propaganda negara, dan bukan representasi kekuasaan politik. Justru, ia adalah simbol bahwa cinta pada negara tidak sama dengan kepatuhan buta. Bahwa menjadi patriot berarti berani mengatakan tidak ketika negaranya sendiri salah. Yang membuat Steve Rogers begitu berbeda adalah kesederhanaannya. Di dunia yang semakin sinis, ia tetap percaya bahwa melakukan hal yang benar itu penting. Bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Bahkan ketika hal itu membuatnya sendirian. Bahkan ketika dunia menganggapnya naif. Dan mungkin disitulah letak kekuasaan terbesarnya. Karena Steve Rogers mengingatkan kita pada sesuatu yang sering kita lupakan. Bahwa sebelum manusia membangun sistem, hukum, dan teknologi, yang paling utama adalah nilai. Tanpa nilai, semua itu kehilangan makna. Tanpa nilai, kekuatan hanya akan menciptakan kehancuran yang lebih efisien.
Itulah sebabnya kisah Kapten Amerika tidak benar-benar dimulai di laboratorium, bukan saat serum disuntikan ke dalam tubuhnya, dan bukan ketika ia pertama kali mengangkat perisai. Kisah ini dimulai jauh sebelumnya, pada pilihan-pilihan kecil seorang anak kurs dari Brooklyn yang berulang kali berdiri melawan ketidakadilan meski tahu ia hampir pasti kalah. Dan untuk memahami Kapten Amerika sepenuhnya, kita harus memahami satu kebenaran sederhana namun mendalam. Steve Rogers adalah manusia paling teguh jauh sebelum ia menjadi prajurit paling kuat. Dr. Abraham Erskine tidak pernah mencari prajurit terkuat. Ia tidak mencari tubuh paling sempurna, refleks tercepat, atau keberanian paling nekat. Justru, ia mencari manusia. Dan di antara ribuan kandidat yang secara fisik jauh lebih unggul, pilihannya jatuh pada satu anak kurus dari Brooklyn yang bahkan tidak mampu menyelesaikan latihan dasar militer. Bukan karena Steve Rogers punya potensi sebagai senjata, tapi karena ia punya karakter. Dalam salah satu dialog paling penting di Marvel Cinematic Universe, Erskine menjelaskan prinsip di balik serum Super Soldier. Serum itu bukan sekedar peningkat fisik, ia adalah katalis. Ia akan memperbesar apapun yang sudah ada di dalam diri seseorang. Dan karena itulah, Erskine sangat berhati-hati. Orang jahat akan menjadi lebih jahat, orang ambisius akan menjadi tiran, orang yang lapar kekuasaan akan berubah menjadi monster. Namun orang baik, orang yang memahami batas dirinya, akan menjadi pelindung. Inilah alasan mengapa Erskine percaya bahwa menjadi good man jauh lebih penting daripada menjadi strong man. Filosofi ini secara tidak langsung menggemakan gagasan klasik Aristoteles tentang arete, kekuatan moral. Dalam etika Aristotelian, kekuatan, kemampuan, dan keberhasilan tidak ada artinya tanpa karakter. Keutamaan mendahului kekuasaan, bukan sebaliknya. Steve Rogers adalah contoh hidup dari prinsip ini. Ia tidak ingin bertarung karena dendam. Ia tidak digerakkan oleh kebencian terhadap musuh. Bahkan ketika dunia sedang berada di ambang perang, motivasinya tetap sederhana. Ia tidak tahan melihat orang lain diperlakukan tidak adil. Ia membenci perundungan, bukan karena ia ingin menjadi pahlawan, tapi karena ia tahu bagaimana rasanya menjadi yang paling lemah di ruangan. Steve membela yang lemah, bukan karena ia kuat. Ia membela yang lemah, karena ia pernah berada di posisi mereka. Dan dari sinilah, etika dasar Steve Rogers terbentuk. Bagi Steve, kekuatan bukanlah izin untuk mendominasi. Kekuatan adalah tanggung jawab moral. Ia adalah beban yang harus dipikul dengan kesadaran penuh bahwa setiap tindakan punya konsekuensi terhadap orang lain. Inilah perbedaan paling tajam antara Steve Rogers dan banyak figur pahlawan lainnya. Banyak superhero lahir dari trauma, kehilangan orang tua, rasa bersalah, atau kemarahan yang tidak tersalurkan. Mereka menjadi pahlawan sebagai cara untuk menebus masa lalu atau melawan rasa sakit batin mereka sendiri. Steve Rogers tidak seperti itu. Ia tidak berusaha mengisi kekosongan emosional. Ia tidak pernah mencari pembenaran diri. Ia tidak ingin menjadi simbol apapun. Ia hanya ingin melakukan hal yang benar. Bahkan jika itu berarti ia tidak diingat atau tidak dihargai. Kesederhanaan inilah yang membuat Steve terasa ketinggalan zaman. Di dunia modern yang penuh ironi dan abu-abu moral, kejujuran Steve terlihat naif. Prinsipnya tampak terlalu lurus untuk dunia yang terbiasa berbelok. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Steve Rogers menunjukkan bahwa moralitas tidak harus rumit untuk menjadi kuat. Bahwa kebaikan tidak perlu dibungkus sinisme agar terlihat cerdas. Dan bahwa menjadi manusia yang baik dalam arti paling sederhana adalah pondasi paling kokoh untuk memegang kekuatan besar. Itulah sebabnya ketika serum akhirnya mengalir dalam tubuhnya dan mengubah fisiknya secara drastis, yang benar-benar diuji bukanlah kekuatannya, tetapi apakah nilai-nilainya tetap utuh. Dan sejarah membuktikan Steve Rogers tidak berubah menjadi tiran. Ia
tidak mabuk kekuasaan. Ia tetap menjadi orang yang sama, hanya dengan kemampuan yang lebih besar untuk melindungi orang lain. Karena pada akhirnya, Serum Super Soldier tidak menciptakan Kapten Amerika. Ia hanya mengungkapkan siapa Steve Rogers sebenarnya. Konflik terbesar dalam perjalanan Steve Rogers tidak terjadi ketika ia berhadapan dengan musuh bersenjata, alien dari langit, atau ancaman yang ingin menghancurkan dunia. Konflik terbesarnya justru muncul ketika ia harus berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Otoritas yang sah, bukan kejahatan yang jelas, melainkan aturan yang dibungkus niat baik. Disinilah filosofi Kapten Amerika benar-benar diuji. Dalam Kapten Amerika Civil War, dunia menuntut agar para Avenger tunduk pada Sokovia Accords, sebuah perjanjian internasional yang menempatkan tindakan para pahlawan super di bawah pengawasan dan kendali pemerintah. Argumennya terdengar masuk akal. Demi keamanan global, demi mencegah kerusakan yang lebih besar, kekuatan luar biasa harus diatur. Bagi Tony Stark, ini adalah bentuk tanggung jawab, rasa bersalah atas korban sipil, trauma masa lalu, dan kesadaran bahwa kekuatan tanpa kendali bisa menghancurkan segalanya, membuatnya memilih kepatuhan. Dalam logika Tony, menyerahkan kendali adalah harga yang harus dibayar agar dunia merasa aman. Namun bagi Steve Rogers, Sokovia Accords bukan sekedar dokumen hukum. Ia melihatnya sebagai ancaman terhadap moral individu. Steve tidak menolak hukum karena ia anti otoritas. Ia bukan pemberontak yang menolak sistem demi kebebasan absolut. Ia memahami pentingnya aturan, struktur, dan tanggung jawab. Namun pengalaman hidupnya, terutama oleh Hydra, mengajarkan satu pelajaran pahit. Institusi bisa jatuh, hukum bisa diselewengkan, dan kekuasaan bisa berubah arah tanpa peringatan. Bagi Steve, masalah terbesar muncul ketika seseorang dipaksa menaati perintah yang ia tahu salah. Ketika tanggung jawab moral dialihkan sepenuhnya ke sistem, manusia berhenti berpikir, dan ketaatan berubah menjadi alat kejahatan. Secara filosofis, Steve Rogers berdiri di atas tradisi natural law, gagasan bahwa ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Hukum ini tidak tertulis dalam undang-undang negara, tetapi tertanam dalam hati nurani, keadilan, kemanusiaan, dan martabat individu. Dalam kerangka ini, ketaatan bukanlah nilai tertinggi, kebenaran adalah nilai yang tertinggi. Dan ketika negara, hukum, atau institusi bertentangan dengan kebenaran moral, maka kewajiban etis seorang individu bukanlah patuh, tetapi berani berkata tidak. Inilah yang membuat posisi Steve Rogers terasa begitu radikal sekaligus tidak nyaman. Ia tidak menawarkan solusi yang mudah. Ia tidak menjanjikan keamanan total. Ia hanya menawarkan satu hal, tanggung jawab pribadi yang tidak bisa dialihkan kepada siapapun. Dan disinilah perbedaan mendasar antara Steve Rogers dan Tony Stark terlihat jelas. Tony bersedia menyerahkan keputusan moral kepada sistem demi ketenangan batin. Steve menolak karena baginya menyerahkan keputusan moral berarti melepaskan kemanusiaan itu sendiri. Ironinya, justru di saat Steve menantang negaranya, ia menjadi representasi paling murni dari nilai-nilai yang seharusnya dijunjung oleh negara itu. Ia adalah simbol Amerika, bukan karena ia selalu patuh, tetapi karena ia berani mengkritik ketika Amerika menyimpang dari prinsip dasarnya. Kapten Amerika mengajarkan satu pelajaran yang paling sulit diterima, bahwa kesetiaan sejati bukanlah kesetiaan buta. Kesetiaan sejati adalah keberanian untuk berdiri sendiri ketika semua orang memilih diam. Dan karena itulah, dalam konflik hukum versus nurani, Steve Rogers memilih jalan yang paling berat. Jalan yang tidak menjamin kemenangan, tetapi menjaga satu hal tetap utuh, integritas moral manusia. Steve Rogers berulang kali membuktikan bahwa ia lebih memilih kehilangan segalanya daripada kehilangan dirinya sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, ia tidak hanya menghadapi musuh dari luar,
tetapi juga konsekuensi dari pilihan moral yang ia ambil. Steve tahu sejak awal, mempertahankan nilai seringkali berarti berdiri sendirian. Ia kehilangan statusnya sebagai Kapten Amerika. Ia kehilangan kepercayaan institusi yang dulu ia bela. Ia kehilangan teman-teman yang memilih jalan berbeda. Bahkan identitas yang selama ini melekat padanya, simbol, kostum, dan legitimasi negara perlahan terlepas satu persatu. Namun di tengah semua itu, Steve Rogers tidak pernah kehilangan satu hal yang paling penting, integritas moralnya. Kesetiaannya pada Bucky Barnes adalah contoh paling jelas dalam filosofi ini. Bagi dunia, Bucky adalah ancaman, seorang pembunuh hasil cuci otak yang telah menewaskan banyak orang. Dalam logika sistem, mengorbankan satu orang demi stabilitas global adalah keputusan yang masuk akal. Tetapi bagi Steve, logika semacam itu berbahaya. Kesetiaan Steve kepada Bucky bukanlah pembelaan buta terhadap kesalahan. Ia tidak menyangkal kejahatan yang telah terjadi. Ia juga tidak menutup mata terhadap penderitaan korban. Namun Steve menolak satu gagasan fundamental bahwa seorang manusia boleh dihapuskan tanpa pilihan, tanpa kesempatan untuk dipulihkan, hanya demi kenyamanan sistem. Bagi Steve Rogers, tidak ada sistem yang cukup sempurna untuk mengorbankan individu secara total. Karena begitu sistem itu diberi izin untuk melakukannya sekali, ia akan melakukannya lagi dan lagi, sampai kemanusiaan tidak lagi menjadi pertimbangan, melainkan hambatan. Di titik inilah filosofi Steve Rogers bersinggungan dengan pemikiran eksistensial. Steve adalah figur yang menerima kesendirian sebagai konsekuensi menjadi manusia bermoral. Ia tidak berharap dunia akan memahami pilihannya. Ia juga tidak menutup pengakuan. Ia tahu bahwa melakukan hal yang benar seringkali seperti berjalan melawan arus sejarah, melawan suara mayoritas, dan bahkan melawan orang-orang yang ia cintai. Kesendirian bukanlah kegagalan bagi Steve. Kesendirian adalah harga yang harus dibayar. Namun di balik keteguhan itu, ada tragedi yang sunyi. Steve Rogers adalah seseorang yang selalu siap mengorbankan dirinya demi dunia. Ia rela melompat ke atas granat. Ia rela kehilangan masa depan pribadinya. Ia rela hidup dalam pelarian demi melindungi satu orang yang ia yakini bisa diselamatkan. Ironisnya, dunia yang ia lindungi jarang sekali siap melindungi orang seperti Steve Rogers. Dunia lebih nyaman dengan pahlawan yang patuh, mudah diarahkan, dan tidak mempertanyakan sistem. Steve Rogers terlalu jujur, terlalu konsisten, dan terlalu keras kepala untuk mempertahankan nilai. Dan disitulah letak kemanusiaan yang paling dalam. Steve Rogers bukan pahlawan yang sempurna yang membuat pilihannya menyakitkan. Ia menyebabkan perpecahan. Namun setiap pengorbanan yang ia ambil selalu berangkat dari satu keyakinan sederhana, bahwa manusia lebih penting daripada sistem, bahwa kehilangan segalanya lebih baik daripada hidup tanpa hati nurani. Kesetiaan bagi Steve Rogers bukan tentang berdiri sisi paling kuat. Kesetiaan adalah keberanian untuk tetap berdiri di sisi yang benar, meskipun itu berarti sendirian. Di dunia modern yang dipenuhi abu-abu moral, kompromi, dan pembenaran rasional, Kapten Amerika sering terasa seperti sosok yang tidak lagi cocok dengan zamannya. Terlalu idealis, terlalu lurus, terlalu baik untuk dunia yang terbiasa menyebut kebaikan sebagai kelemahan. Namun justru disitulah letak pentingnya Steve Rogers. Karena dunia yang penuh abu-abu tidak kekurangan orang pintar, kuat, atau strategis. Dunia justru kekurangan orang yang berani tetap jujur. Steve Rogers mengingatkan kita bahwa keberanian tidak selalu ditunjukkan lewat suara keras atau kekuatan fisik. Keberanian sejati seringkali sunyi, berupa keputusan untuk tetap berdiri ketika semua orang memilih menunduk. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu berarti mengendalikan atau memaksa, melainkan memberi arah melalui teladan. Orang-orang mengikuti Steve bukan karena takut, tetapi karena percaya. Dan yang paling penting, Steve Rogers membuktikan bahwa kebaikan tidak pernah usang. Dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, dan sistem boleh runtuh, tetapi nilai dasar tentang keadilan
empati, dan tanggung jawab moral tetap relevan. Bahkan, atau justru terutama, ketika dunia berusaha meyakinkan kita bahwa nilai-nilai itu sudah tidak realistis. Steve Rogers bukan pahlawan karena ia tidak terkalahkan. Ia sering kalah. Ia kehilangan teman, kehilangan identitas, dan kehilangan tempat di dunia yang terus bergerak tanpa menunggunya. Namun ia tetap bangkit, bukan karena ia ingin menang, tetapi karena ia menolak menyerah pada sinisme. Ia menolak percaya bahwa dunia memang harus seperti ini. Kapten Amerika adalah pengingat bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kekuatan besar. Dunia tidak berubah karena orang-orang yang paling kuat, paling kaya, atau paling berkuasa. Dunia berubah karena orang-orang yang menolak berhenti menjadi baik, bahkan ketika kebaikan itu terasa sia-sia, bahkan ketika dunia memberi mereka 1000 alasan untuk menyerah, berkompromi, atau membenarkan kejahatan kecil demi kenyamanan. Pada akhirnya, Kapten Amerika bukan tentang perisai, kostum, atau simbol di dada. Ia tentang pilihan yang kita buat setiap hari. Apakah kita memilih jalan yang mudah atau jalan yang benar? Apakah kita memilih diam atau berani berdiri? Dan mungkin itulah alasan mengapa dunia masih membutuhkan Kapten Amerika. Bukan karena kita membutuhkan pahlawan super, tetapi karena kita membutuhkan pengingat bahwa menjadi manusia yang baik, meskipun sulit, tetap layak diperjuangkan. Dan terima kasih.